Dia ambil batu secukupnya tangan memegang, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang ilmunya Buya yang engkau ajarkan pada saya lebih engkau cintai daripada ilmunya Pak Guru si tukang sihir, tolong harimau ini engkau bunuh, mau saya lempar pakai batu. Matikan harimau ini, mau saya lempar pakai batu. Akhirnya dilempar pakai batu. Begitu dilempar pakai batu, kena kepala harimau itu dan langsung mati. Setelah dipanggil, disuruh mencabut keimanannya. Benar kamu yang ngajari ini? Ya Tuhan. Kamu pilih apa? Pilih hidup atau pilih mati? Algojo dipanggil, membawa gergaji besar. Kamu kalau tetap beriman kepada Allah, kamu digergaji jadi dua. Kalau beriman kepada Raja sebagai Tuhan, kamu selamat. Ternyata si Buya ini mempertahankan keimanannya. Saya tetap beriman kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya si Buya ini oleh si Algojo digergaji dari kepala sampai ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. Insyaallah ini pesantren penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda. Hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut Anda di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat, dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insyaallah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para alim, para buya, para asatid yang saya muliakan dan saya hormati, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Tawalib Putra Padang Panjang yang juga saya hormati, para jajaran beliau, bawahan, para asatid dan para santri yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada siang ini saya bisa bersilaturahmi di Pondok Pesantren Tawalib Putra. Kalau lewat Padang Panjang ini mungkin sudah 5 kali lewat di depannya. Dari Padang ke Bukit Tinggi ke Payakumbuh. Sekarang singgah di sini. Biasanya di perjalanan itu tolah-toleh ada pondok, ada apa begitu. Sekarang bisa singgah. Dan mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi pertanda dicatat oleh Allah besok kita berkumpul di akhirat.
bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan singkat siang ini, bahwa di akhir zaman ini belajar yang paling bagus itu di pondok. Mengapa di pondok? Di pondok ini steril, terjamin dan terjaga. Di dalam hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba." Islam itu bermula dalam keadaan asing. Cuma sedikit 3 orang yang masuk Islam. Lalu berkembang sampai ramai seperti sekarang. Dan Islam akan kembali terasing. Di akhir zaman Islam terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Siapa yang terasing? Alladzina yashrahun hina yafsudun nas. Orang-orang yang menjalankan kesalehan ketika orang-orang menjalankan kerusakan. Nah, orang-orang yang menjalankan kesalehan itu siapa? Anak-anak pondok. Mengapa anak-anak pondok? Di pondok ini pergaulan dijaga, akhlak dijaga, ibadah dijaga, apa saja dijaga. Kalau di luar pondok gak ada yang dijaga. Yang namanya pergaulan, ya na'udzubillah min dzalik, benar-benar tidak terjaga. Yang namanya ibadah tidak dijaga pula. Apalagi yang namanya akidah tambah tidak dijaga. Tapi di pondok semuanya dijaga. Dan ini kita namanya ghuraba. Kita ada di sini, walaupun ramai banyak kawan-kawan. Jangan dikira kita ini paling ramai. Di negeri kita ini yang ada di pondok lebih sedikit daripada yang sekolah umum. Lebih ramai yang sekolah umum itu daripada anak pondok. Dan memang kata para ulama maupun para pakar, yang namanya ulama itu hanya keluaran pondok. Gak ada ceritanya ulama keluaran perguruan tinggi, gak ada. Ulama itu hanya lulusan pondok. Dan di negeri Minang ini, di Sumatera Barat, ada ulama-ulama internasional. Ada yang namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini kelahiran Agam. Agam itu jauh ya dari sini, dekat. Kelahiran Agam, lahir tahun 1860, lalu hijrah ke Mekah, sampai di sana menjadi ulama besar, menjadi imam, khatib Masjidil Haram, dan sekaligus pengajar. Dan Syekh Ahmad Khatib ini ketika mengajar di Masjidil Haram, jamaahnya paling ramai, murid-muridnya paling ramai beliau. Dan beliau ini Syekh Ahmad Khatib punya karomah. Apa karomahnya? Muridnya ramai, beliau gak pakai pengeras suara, tapi orang mendengar semua suaranya. Ini keutamaan Syekh Ahmad Khatib. Kita ini bisa orang mendengar semua, tapi pakai pengeras suara. Ini sekarang, itu Syekh Ahmad Khatib. Kemudian ada lagi yang setelah itu yang wafat tahun 90-an kemarin, Syekh Yasin Padang, Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau juga ulama internasional. Artinya apa? Walaupun orang asli Sumatera Barat itu bisa menjadi ulama besar level internasional. Ini kita pentingnya belajar di pondok. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga, belajar di pondok ini kalau ingin menjadi orang sukses itu kuncinya ada 3. Apa? Yang pertama tekun atau rajin belajar. Ulama-ulama dulu itu rajin-rajin, tekun-tekun. Itu ulama-ulama dulu. Dari rajinnya gak ada waktu kecuali untuk belajar.
Di ulama yang menjadi panutan kita ada namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah, beliau ini wafat usia 45 tahun. Karangannya banyak sekali. Kalau diukur antara karangan dengan usianya, itu gak cukup. Mengarang kitabnya gak cukup. Karena orang mengarang kitab itu juga harus menelaah sekian banyak kitab. Kitabnya besar-besar, usianya pendek, sudah wafat. Lalu tidurnya bagaimana? Ditanya oleh muridnya, Imam Badruddin Ibnu Jamaah, "Ya Imam, kaifa naumuk?" Guru, Buya, gimana caranya Buya tidur? Karangannya kok banyak sekali. Tidurnya kapan? Apa kata beliau? Kuntu idza ghalabani nu'as asnattu dhahri ilal kutub lahzatan. Tsumma tabahtu. Saya kalau sudah sangat ngantuk, kalau sudah ngantuk sekali, gak tahan, saya bersandar pada kitab-kitab. Sebentar aja. Beliau gak pernah tidur baring-baring begitu. Tidurnya bersandar pada kitab. Hanya sebentar, setelah itu bangun lagi, belajar lagi, mengarang lagi. Jadi kalau ulama dulu, orang dulu ditanya itu gimana caranya tidur? Karena tidurnya jarang. Kalau sekarang pertanyaannya beda, gimana belajarnya? Mengapa? Sekarang ini banyak tidurnya. Bukan ditanya tidurnya, terbalik sekarang. Ini ulama-ulama dulu. Belajarnya memang luar biasa. Yang kedua, kalau ingin menjadi orang sukses, biar ilmunya barokah, itu berbakti pada guru. Berkhidmah pada guru, pada alma mater. Yang kedua. Karena para ulama yang ilmunya barokah, populer, biasanya punya khidmah kepada guru. Kemudian karena khidmah, akhirnya gurunya banyak berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan, dia menjadi orang besar. Yang ketiga, agar menjadi orang sukses, orang besar, yang ketiga adalah punya cita-cita yang tinggi. Kalau orang ini cita-citanya tinggi, insya Allah menjadi orang sukses. Kalau orang ini biasa-biasa, gak punya cita-cita, maka nanti jadi orang biasa-biasa. Karenanya adik-adik yang ada di pondok ini cita-citanya harus jelas. Ingin jadi apa? Harus punya keinginan. Misalnya ingin seperti ulama-ulama Sumbar yang dulu. Kalau di Indonesia yang populer di Indonesia ada Buya Hamka. Saya dulu waktu masih kecil seperti kalian ini sering baca buku-bukunya Buya Hamka. Sering nyebut Padang Panjang, Padang Pariaman, dan sekitarnya yang sering disebut itu. Akhirnya beliau populer karena banyak karangannya. Nah, kemudian lagi yang keempat, orang yang belajar ilmu agama. Orang belajar ilmu agama itu akan disayangi Allah, disenangi oleh Allah. Kalau berdoa dikabulkan oleh Allah. Itu orang belajar ilmu agama. Ini ada cerita. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang pentingnya belajar ilmu agama. Fadhal Ustaz. Dulu cerita ini dikisahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kisah ini, kejadian ini terjadi 70 tahun sebelum beliau lahir atau sebelum beliau diutus. 70 tahun sebelumnya. Gimana ceritanya? Dulu di Arab sekitar daerah Yaman, ada kerajaan namanya kerajaan Himyar, suku Himyar. Nah, si raja ini rajanya diktator dan mengaku sebagai Tuhan.
Kalau ada rakyatnya gak mau menganggap dia sebagai Tuhan, maka dibunuh. Jadi kalau ada rakyat gak mau mengakui dia sebagai Tuhan, akan dibunuh. Ini Raja Himyar. Dan raja ini punya seorang penasehat, pembantu penasehat, tukang sihir. Rakyat yang berani melawan sama dia akan disihir, maka cepat mati. Lama-lama setelah tukang sihir, penasehat si tukang sihir ini hampir sudah tua, dia bilang sama raja, tuanku, iya, saya ini sudah tua, mungkin sebentar lagi mati. Kalau saya masih hidup, Tuan gak perlu khawatir, saya yang akan menyihir seluruh rakyat agar suka sama Tuan. Kalau ada yang macam-macam, saya sihir. Tapi saya sekarang sudah tua, sebentar lagi mati. Nanti kalau saya mati, siapa yang akan membantu Tuan mengurus kerajaan ini? Udah, terus gimana? Gini aja Tuan, Tuan cari satu anak remaja di negeri ini yang cerdas. Anak ini tiap pagi Tuan suruh belajar di rumah, saya ajarkan ilmu sihir. Akhirnya dicari dari rakyatnya yang masih remaja. Remaja ini ya kira-kira usia SMP. Kira-kira usia SMP, umur 12-13 dicari. Dapat, namanya Abdullah bin Tamir. Jumpa anak namanya Abdullah, dipanggil oleh raja. Diberi tugas, kamu tiap pagi berangkat ke rumahnya ini Pak guru kamu. Kamu belajar ilmu sihir pada ini, karena kamu nanti calon penggantinya sebagai pembantu dan penasehat saya. Karena raja yang menyuruh, akhirnya mau dia. Mau. Tiap pagi belajar ke rumahnya si tukang sihir, Pak guru itu. Akhirnya apa? Perjalanan dari rumah ini, dari rumahnya si Abdullah ini ke rumahnya Pak guru ini kira-kira 2 jam. Dulu itu kemana-mana jalan kaki. Jalan kaki, dulu gak ada motor, gak ada mobil ya. Jalan kaki, andalannya jalan kaki. Abdullah ini berangkat dari rumahnya ke rumah Pak guru itu jalan kaki. Sampai 1 jam, pertengahan jalan dia istirahat. Di tempat istirahat itu dia singgah di surau. Apa namanya kalau sini? Surau. Dia berhenti di surau itu. Ternyata di surau itu ada seorang buya. Seorang buya ahli tauhid, ahli ibadah. Setiap Abdullah singgah di situ, buya ini mengajarkan ilmu agama tentang tauhid. Dan Abdullah senang sama pelajaran tauhid, ilmu agama. Akhirnya apa? Karena setiap istirahat ini belajar ilmu agama, dia datang ke rumahnya Pak guru itu terlambat terus setiap hari. Mestinya berangkat dari rumah jam 6, jam 7 sampai di suraunya buya. Mestinya istirahat ya 15 menit atau 20 menit, sekedar menghilangkan lelah. Dia masih di situ mengaji 1 jam. Jam 8 baru berangkat. Jam 8 baru berangkat, sehingga dia sampai di rumahnya Pak guru itu jam 9. Akhirnya apa? Karena tiap hari datangnya terlambat, lama-lama dipukul sama Pak gurunya. Kamu ini terlambat, dipukul. Akhirnya besoknya si Abdullah ini bilang sama Buya, pelajarannya jangan lama-lama. Kenapa? Saya kalau datang terlambat sama Pak guru dipukul. Lalu kata Buya, gini aja, kamu kalau datang terlambat bilang, maaf Pak guru, saya datang terlambat ini karena ada pekerjaan rumah, bantu-bantu orang tua. Pasti Pak guru kamu gak marah, karena guru tuh senang pada anak yang berbakti pada orang tua. Akhirnya gitu, berangkat dari rumah jam 6, jam 7 sampai di tempatnya Buya belajar sampai jam 8. Jam 8 berangkat, jam 9 sampai di rumah Pak guru. Dia bilang, maaf Pak guru, saya datang terlambat, tadi bantu-bantu orang tua, ada kerjaan rumah. Lalu Abdullah bilang, Buya,
Saya ini kalau terlambat pulang ke rumah sama orang tua dimarahi. Gimana ini? Oh, bilang aja kamu sama orang tua, pelajaran dari Pak Guru sampai lama. Kamu kan gak main-main. Ini pelajaran dari Pak Gurunya sampai lama. Ya sudah, akhirnya begitu. Akhirnya tiap hari begitu. Suatu ketika si Abdullah ini perjalanan dari rumah ke surau tempatnya Buya. Dapat setengah perjalanan, kira-kira dapat setengah jam. Orang-orang berkumpul di jalan, gak berani lewat. Mengapa gak berani lewat? Ternyata di situ di tengah jalan ada singa besar sedang duduk-duduk. Orang gak berani lewat. Nunggu singa itu pergi. Akhirnya apa? Kata si Abdullah, oh ini kesempatan ini. Kesempatan. Siapa yang lebih dicintai oleh Allah? Apakah Buya yang mengajarkan tauhid pada saya atau Pak Guru yang mengajarkan ilmu sihir pada saya? Dia ambil batu, secukupnya tangan memegang. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang ilmunya Buya yang engkau ajarkan pada saya lebih engkau cintai daripada ilmunya Pak Guru si tukang sihir, tolong harimau ini engkau bunuh, mau saya lempar pakai batu. Matikan harimau ini, mau saya lempar pakai batu. Akhirnya dilempar pakai batu. Begitu dilempar pakai batu, kena kepala harimau itu dan langsung mati. Sekali lempar. Akhirnya Abdullah tambah yakin, kalau gurunya si Buya ini berarti memang orang-orang yang termasuk orang yang dicintai Allah. Akhirnya orang-orang terkejut, loh, ini masih anak-anak kok bisa membunuh harimau ini. Terkejut. Akhirnya setelah itu Abdullah melanjutkan perjalanan ke surau tempat Buya. Sampai di tempatnya Buya, Abdullah bilang, Buya, tadi ada kejadian. Kejadian apa? Dalam perjalanan ke sini, di daerah sana, orang-orang gak berani lewat Buya. Ternyata ada harimau besar duduk-duduk di tengah jalan. Terus saya ambil batu Buya. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, kalau memang ilmunya Buya yang mengajarkan tauhid lebih engkau cintai daripada ilmunya si tukang sihir, bunuh harimau ini, mau saya lempar. Begitu dilempar Buya langsung mati, kena kepalanya langsung mati Buya. Lalu apa kata Buya? Hai anakku, kamu ini berarti lebih baik dari saya. Kamu orang baik. Saya belum tentu bisa seperti itu. Saya gak pernah seperti itu. Kamu ini baik berarti. Tapi pesan saya, setelah ini kamu dapat ujian. Karena kamu terkenal. Dan nanti kalau ada yang tanya-tanya siapa yang ngajari kamu, tolong sembunyikan nama Buya. Jangan bilang-bilang kalau Buya yang ngajarkan kamu. Siap Buya. Setelah itu Abdullah ini terkenal. Tiap hari pulang sekolah banyak orang bertamu pada dia. Ada orang sakit mata minta didoakan sembuh. Sakit apa saja sembuh. Padahal masih anak-anak. Nah, kebetulan si raja itu punya penasehat. Dan penasehat ini buta. Bukan penasehat yang tukang sihir itu, penasehat satunya. Orangnya buta. Dia mendengar kalau Abdullah ini bisa menyembuhkan orang sakit. Begitu mendengar namanya penasehat raja, pasti dia banyak uangnya. Orang tuh kalau dekat dengan penguasa banyak uangnya. Dia banyak uangnya, datang ke tempatnya Abdullah. Sampai di tempatnya Abdullah, penasehat raja itu bilang, hai anak muda, nah, ini uang untuk kamu. Ini uang saya kasihkan kamu. Asalkan kamu bisa menyembuhkan saya dari buta. Kata Abdullah, saya gak bisa menyembuhkan. Saya gak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan mengikuti perintah saya, insya Allah Tuhan bisa sembuh. Gimana caranya? Tuhan beriman kepada Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau Tuhan sudah beriman, saya berdoa kepada Allah, insya Allah Tuhan sembuh. Ya dah, kalau begitu saya beriman kepada Allah. Akhirnya orang buta ini beriman kepada Allah. Setelah beriman, Abdullah berdoa, ya Allah sembuhkan.
dan langsung sembuh. Besoknya si buta ini biasanya ke istana raja. Itu dituntun orang, dituntun. Sekarang karena dia sudah bisa melihat, dia berangkat sendiri menghadap raja. Begitu menghadap raja, raja ini melihat si buta ini sudah sembuh, terkejut. Loh, kamu sudah sembuh, bisa melihat? Iya Tuan. Siapa yang menyembuhkan kamu? Yang menyembuhkan saya Tuhan, Tuhan. Loh, kamu punya Tuhan lagi selain saya? Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan saya itu Tuhan saya dan Tuhannya Tuhan juga, yaitu Allah. Akhirnya ngamuk raja ini, dipukul orang ini, dipukul. Suruh ngaku siapa yang menyembuhkan dia, dipukul. Lama-lama karena gak tahan sakit, ngaku dia kalau yang menyembuhkan si Abdullah. Abdullah yang dibeasiswa oleh si raja itu belajar ilmu sihir. Akhirnya dipanggil Abdullah. Awalnya dia gak ngaku Abdullah. Siapa yang ngajari kamu? Gak ada Tuan. Lama-lama dipukul. Dipukul karena gak tahan sakit, akhirnya cerita. Tuan, yang ngajari saya si Buya. Yang ada di surau itu tempat saya istirahat setiap pulang pergi ke sana. Setiap pulang pergi ke rumahnya Pak Guru, saya istirahat di situ. Itu yang ngajari saya. Padahal berjanji tidak akan memberitahukan namanya si Buya. Akhirnya apa? Si Buya dipanggil oleh raja. Setelah dipanggil, disuruh mencabut keimanannya. Benar kamu yang ngajari ini? Iya Tuan. Kamu pilih apa? Pilih hidup atau pilih mati? Algojo dipanggil, membawa gergaji besar. Kamu kalau tetap beriman kepada Allah, kamu digergaji jadi dua. Kalau beriman kepada raja sebagai Tuhan, kamu selamat. Ternyata si Buya ini mempertahankan keimanannya. Saya tetap beriman kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya si Buya ini oleh si Algojo digergaji dari kepala sampai ke bawah. Setelah si Algojo ini digergaji menjadi dua, lalu si buta yang sudah sembuh ditanya, kamu masih beriman kepada Allah atau beriman kepada raja? Kalau kamu tetap beriman kepada Allah, kamu digergaji seperti si Buya. Tapi kalau kamu murtad, beriman kepada raja, kamu selamat. Ternyata si buta itu memilih beriman kepada Allah. Akhirnya digergaji juga dari kepala sampai bawah. Setelah digergaji, raja ini mikiri Abdullah. Abdullah ini mau diapakan? Mau digergaji masih anak-anak. Akhirnya apa? Si raja ini memanggil beberapa petugas keamanan. Beberapa pengawal. Ada 10 orang pengawal. Pengawal panggil. Apa? Abdullah ini bawa ke atas gunung. Bawa ke atas bukit. Sampai di atas gunung, di atas bukit, tanya sama dia. Kalau dia beriman kepada Allah, lempar ke bawah. Tapi kalau dia mencabut keimanannya, beriman pada raja, bawa pulang. Akhirnya dibawa ke atas gunung. Sampai di atas gunung, Abdullah ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi orang-orang ini, terserah bagaimana caramu. Begitu Abdullah berdoa, gunung ini langsung goncang, gempa. 10 orang yang membawa Abdullah ini semuanya jatuh terkapar. Abdullah selamat. Besoknya dia menghadap raja. Raja tanya, loh, kamu selamat? Iya Tuan. Kemana teman-temannya yang ngawal kamu? Mati semua Tuan. Loh kok mati? Gunungnya goncang. Terus mereka jatuh. Akhirnya dia panggil pengawal lagi. 10 orang. Pengawal, bawa ini naik perahu. Sampai di tengah laut, tawarkan dia. Kalau masih beriman pada Allah, lempar ke laut. Tapi kalau mencabut keimanannya, murtad, bawa pulang. Akhirnya dibawa naik perahu. Sampai di tengah laut, Abdullah berdoa lagi kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi orang-orang ini. Terserah bagaimana caramu.
Tiba-tiba ada ombak menerjang. Akhirnya perahu ini pecah. 10 orang tuh semuanya tenggelam. Abdullah bisa selamat. Bisa selamat, dia berenang pakai sisa papan yang perahu itu. Selamat. Pulang. Besoknya dia menghadap raja lagi. Loh, kamu selamat? Iya Tuan. Mana kawannya? Kawan-kawan mati semua. Kemarin itu ada badai Tuan. Perahunya pecah, orang tenggelam, saya bisa selamat. Lalu kata Abdullah, Tuan, apa? Benar Tuan ingin membunuh saya? Iya. Ada caranya Tuan kalau membunuh saya. Dan caranya harus mengikuti saya. Ya apa? Seluruh rakyat negeri Himyar kumpulkan di Tanah Padang. Tanah Padang itu kan yang gak ada gunung, gak ada bukit, yang tanah rata ya. Sini kan Padang namanya. Ini Padang Panjang, entah yang panjang daerah mana itu. Terus setelah rakyat ini berkumpul di Tanah Padang, Tuan di situ harus menyiapkan apa namanya, tempat yang agak tinggi. Panggung ya. Jadi Tuan siapkan panggung. Dan di panggung ini Tuan siapkan kayu. Nanti saya setelah rakyat ini berkumpul Tuan di panggung ini, saya naikkan ke situ, ikat saya di kayu itu. Saya akan membawa busur dan anak panah. Nah, Tuan membunuh saya harus pakai busur saya itu, anak panah saya. Tapi ingat Tuan, sebelum memanah saya, Tuan harus baca mantranya keras-keras. Dan harus dengar semua, seluruh rakyat harus dengar. Apa mantranya? Tuan harus membaca mantra Bismillahirrabbilgulam. Dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ini. Dan harus keras Tuan baca mantranya. Jangan lupa. Ya sudah, dihafal mantranya sama raja itu. Pas pada hari H, seluruh rakyat di negeri Himyar sudah berkumpul. Semuanya sudah kumpul. Kemudian Abdullah ini dibopong ya, digotong, dibawa ke atas, diikat. Setelah diikat ke kayu itu, busur dan anak panahnya diambil oleh si raja itu. Si raja mengambil posisi di sebelah kanan. Kemudian dia, busur dan anak panah itu dia arahkan ke pelipisnya ya, ke pelipisnya di sebelah sini. Setelah diarahkan, lalu si raja ini membaca mantranya keras-keras. Seluruh rakyat dengar semua. Bismillahirrabbilgulam. Dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ini. Begitu dilepas, anak panah itu kena ke pelipisnya. Lalu si Abdullah ini mengusap pelipisnya, darahnya mengucur, kemudian beliau meninggal dunia. Apa yang terjadi? Begitu Abdullah meninggal dunia karena mantra-mantra Bismillahirrabbilgulam, apa yang terjadi? Seluruh rakyat Himyar bersyahadat, amanna billahi rabbil gulam. Kami beriman kepada Allah, Tuhan anak remaja ini. Kami beriman. Beriman semua saudara. Semuanya beriman. Setelah pulang ke istana, pembantunya raja lapor pada raja. Tuan, yang Tuan khawatirkan ini sekarang benar-benar terjadi. Apa? Dulu gara-gara si buta dan si buya beriman pada Allah, Tuan ini risau, gelisah. Sampai 2 orang itu Tuan gergaji jadi 2. Nah, sekarang kenapa? Sekarang ini seluruh rakyat Himyar beriman pada Allah. Loh kok bisa beriman? Tuan ingat mantra yang dibaca oleh Tuan kemarin apa bacaannya? Loh, baca apa? Coba diingat. Loh, iya. Bismillahirrabbilgulam. Jadi raja ini gak sadar kalau sebenarnya diajari mantra beriman kepada Allah oleh si Abdullah ini. Abdullah ini cerdik. Akhirnya apa? Karena raja ini raja zalim, gak kehilangan akal. Seluruh rakyat ya diwajibkan menggali parit-parit di depan lorong-lorong rumah mereka. Di depan gang-gang harus ada parit. Parit itu jurang yang panjang. Jurang yang panjang. Lalu di parit-parit itu dikasih kayu bakar.
Setelah dikasih kayu bakar, dikasih minyak dibakar. Raja instruksikan seluruh rakyat yang beriman kepada Allah harus menceburkan diri ke dalam api. Akhirnya apa? Rakyat-rakyat yang beriman semuanya menjeburkan diri ke dalam api itu. Yang terakhir ada seorang ibu, dia menggendong anaknya yang masih bayi. Dia mau melompat ke dalam api, ragu-ragu, kasihan anaknya. Oleh Allah, anaknya diberi karomah bisa berbicara. Ibu, ayolah melompat. Ibu jangan khawatir, ibu ini mengikuti kebenaran, jangan takut, melompatlah. Akhirnya ibu ini melompat bersama anaknya. Nah, ini artinya apa? Pelajaran dari hadis ini yang perlu kita petik. Yang pertama, orang yang belajar ilmu agama itu doanya dikabulkan oleh Allah. Asalkan ilmunya diamalkan. Jadi orang yang bertakwa. Itu dikabulkan walaupun masih remaja, masih seperti kalian ini. Kemudian yang kedua, pelajaran dari seperti ini. Orang yang beriman, orang yang punya ilmu agama harus istiqamah. Berusaha untuk istiqamah konsisten dengan ajaran agamanya. Yang ketiga, orang berdakwah itu harus cerdik. Harus mencari peluang apapun, bagaimana caranya orang itu bisa masuk Islam atau orang itu bisa mengikuti ajaran agama. Perlu seperti itu. Itu kisah dari itu. Yang ketiga, biasanya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, walaupun kisahnya itu kejadian-kejadian masa lalu, tapi biasanya terjadi pada umat Islam. Artinya apa? Kalau suatu saat seperti itu terjadi, maka kita harus tetap istiqomah itu. Nah, ini tausiah ya yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang rajin belajar ilmu agama, orang yang tekun mengamalkan ilmu agama dan menyebarkan ilmu agama kemana-mana. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih di perguruan Tawalib ya, Padang Panjang, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.